Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman, di minggu ini kita masih bahas tentang yang skill experimenting. Nah, di sini masih ingat ya, kemarin kita membahas beberapa tips terus juga cara gimana sih kita melakukan eksperimen. Jadi ketika melakukan eksperimen itu bukan hanya yang ada di misalnya kita kayak di lab, tapi kayak kita di kampus, di tempat kerja, atau biasa mungkin bersosialisasi, itu juga kita termasuknya bereksperimen. Nah, contohnya juga nih dalam perkuliahan seperti ini, kita tuh melakukan eksperimen. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya nih, ini kan masa pandemi. Nah, sebelum masa pandemi dulu, kita kuliahnya itu selalu offline, tatap muka gitu. Tetapi ketika ada pandemi, mau nggak mau kita bikin metode baru gimana sih cara bisa menyampaikan materi agar materi bisa tersampaikan, tapi mahasiswa itu walaupun di rumah tetap bisa menyimak dan bisa mengikuti mata kuliah itu. Jadi dari yang mungkin kalau teman-teman ini kan baru masuk ya, kalau di semester 2 semester yang lalu itu metode yang kita gunakan di perkuliahan itu juga berbeda-beda. Setelah itu kita evaluasi dan kita bikin lagi metode yang cocok untuk mahasiswa itu apa sih, sampai sekarang teman-teman itu bisa mengikuti kuliah dari online dan offline sekaligus. Nah, itu dari sebenarnya kita melakukan experimenting skill seperti itu. Nah, di sini saya mau menunjukkan nih ada satu video tentang Amazon Go. Kalau kemarin saya membahas tentang platform Amazon.com. Nah, di sini bedanya apa sih dengan Amazon Go? Jadi Amazon Go ini dia masih satu perusahaan dengan Amazon.com. Bedanya kalau Amazon.com itu suatu e-commerce semacam Tokopedia, terus Shopee, Bukalapak, Blibli dan lain-lain. Sedangkan kalau Amazon Go ini dia semacam retail aslinya. Jadi kayak supermarket, mungkin misalnya kita taunya Carrefour, terus juga Giant, terus juga Hero, atau mungkin yang kalau di Solo itu ada Luas gitu ya, terus Hartono, Paragon dan lain. Jadi semacam pusat perbelanjaan, tapi dia menggunakan metode yang berbeda dari yang lainnya. Kalau teman-teman tahu nih, di Indonesia itu waktu mungkin kita SD SMP, di kantin itu adanya namanya kantin kejujuran. Ibaratnya kita membeli barang tapi kita tidak ada penjaganya, terus juga mungkin tidak ada kasirnya. Jadi ada kotak di sana, kalau kita mau jujur gitu kan, kita bayar sesuai dengan apa yang kita ambil. Nah, ini kalau bisa dibilang konsepnya semacam itu. Nah, kita bisa lihat dulu videonya ya. We started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Tadi
tadi bisa dilihat ya teman-teman, itu apa yang bisa dari yang kalian lihat itu yang bisa ditangkap itu apa sih gitu. Coba mungkin diskusikan dulu. Nah, tadi untuk yang video Amazon Go itu video awal tahun 2017 saat dia mau meluncurkan. Tapi saat sekarang itu juga masih dia berdiri Amazon Go kalau tadi di Washington gitu. Nah, secara konsep sudah saya jelaskan tadi, itu hampir mirip dengan kayak kantor kejujuran gitu. Cuman bedanya ini disertai dengan teknologi. Jadi tadi ada video seorang cewek itu dia mau ngambil cupcake. Nah, ngambil cupcake itu dia masih bingung ngambil nggak ya. Setelah dia pegang, itu dia masuk dalam suatu kayak aplikasinya. Jadi Amazon Go ini kita sebelum masuk kita harus install aplikasinya dulu. Setelah install aplikasi kayak kita tadi kayak tap gitu kan, kayak kalau sekarang kita mau ke mall itu harus check in dari aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, semacam itu. Jadi ini kita masuknya itu pakai akses dari aplikasi. Nah, di situ nanti sudah terdaftar bahwa pengunjung ini dia mengambil beberapa item. Nah, kira-kira bisa nggak sih namanya sensornya ini bekerja itu gimana caranya? Jadi di bagian atas atau bagian kayak atap-atapnya itu mereka ada sensornya. Setiap beberapa meter itu pasti ada sensornya. Jadi setiap orang itu setelah tap masuk ke suatu tadi Amazon Go, itu dia sudah terdaftar ini konsumennya dari mana, namanya siapa, alamat dan lain-lain. Setelah itu kalau dia di suatu barang itu ada barcode-nya. Kalau teman-teman mengambil tadi barang tadi, secara otomatis nama barang yang kalian ambil itu akan muncul di aplikasinya. Tapi kalau tadi kita bingung dan kita mau balikin lagi, itu secara otomatis akan terhapus. Nah, kira-kira Amazon Go ini bisa nggak sih diterapkan di Indonesia? Nah, seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Bisa dijawab dulu. Terus yang kedua, kalau misalnya nih, itu kan menggunakan serba teknologi. Kalau ada teknologi yang mungkin rusak atau mungkin gagal dalam mencatat, maksudnya ketika saya sudah membalikkan, nggak jadi beli nih, saya sudah balikin ke rak tadi, tapi masih ada masih ada nama barangnya ya di sana. Nah, kira-kira bisa nggak sih diselesaikan gitu? Gimana sih caranya? Nah, itu mungkin coba teman-teman jawab dulu dari kedua ini dan kita nanti bisa diskusikan di kelas atau di grup gitu. Nah, setelah itu kira-kira kalau misalnya di Indonesia diterapkan Amazon Go ini, apakah nanti akan efektif? Terus juga selain itu, kalau misalnya diterapkan di Indonesia, apakah bisa diterapkan di seluruh bagian di Indonesia atau mungkin hanya di daerah-daerah tertentu dengan mungkin spesifikasi mungkin pendapatan tertentu, atau mungkin hanya di kota besar, atau mungkin nih hanya beberapa item saja yang bisa coba dijual. Kalau di Amazon Go tadi kan seluruh mall, jadi ibaratnya grocery itu tersebar luas besar. Kalau di Indonesia mungkin bisa dicoba dulu secara secara kecil-kecilan dulu, mungkin kayak seperti di Alfamart tuh kecil. Nah, bayangkan aja di Indonesia itu Alfamart tuh masih sering kayak kecolongan untuk transaksinya. Jadi ada orang yang mungkin mengambil diam-diam tapi nggak ketahuan. Nah, gimana penerapan Amazon Go ini bisa efektif terhadap mungkin tindak pencurian atau yang lainnya. Nah, itu nanti bisa teman-teman diskusikan dan kita jawab di kelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video atau diskusi experimenting skill ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.